Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung pada acara Zoom presentasi pada pagi hari ini di SD First Klaten. Saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu pembukaan, doa, menyanyi Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah, sambutan dari pengawas, perkenalan asesor, penampilan tari Nusantara, dan pelaksanaan visitasi daring. Adapun kita nanti akan mengadakan isyoma kurang lebih pukul 11.30 hingga 13. Dilanjutkan pelaksanaan visitasi daring hingga sekitar pukul 14. Kemudian nanti ada penutup untuk hari yang pertama. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya Indira Ratih, MC pada pagi hari ini, mengajak semua yang hadir di sini untuk berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilakan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Suwarno SPDMM dan Bapak Sunarso SPDMTD selaku asesor akreditasi pada di sekolah SD Speak First. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Komite, Ibu Susilowati, yang saya banggakan teman-teman guru, yang saya hormati orang tua siswa, dan yang saya banggakan murid-murid SD Speak First Klaten. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Pada pagi hari ini, alhamdulillah SD Speak First akan menjalankan proses akreditasi. Baik. Jadi ini adalah proses akreditasi kami yang kedua setelah tahun 2016 dulu, dan di 2021 kami mendapat perpanjangan akreditasi. Alhamdulillah pada waktu itu kami mendapatkan nilai A. Semoga dengan prestasi-prestasi kami yang meningkat, pelayanan kami yang kami tingkatkan, bisa meningkatkan juga penilaian pada hari ini. Hari ini sudah kami hadirkan perwakilan dari siswa maupun orang tua dan komite, juga dari guru. Semoga bisa memberikan informasi yang diperlukan oleh Bapak Suwarno dan Sunarso yang berhubungan dengan instrumen akreditasi. Perkenalkan, saya Sukarti, pengawas Kecamatan Korwil Klaten Tengah, untuk membimbing, bertugas membimbing untuk SD-SD sekecamatan Klaten Tengah. Nah, mohon maaf Bapak, apabila nanti di dalam pelaksanaan visitasi selama 2 hari ini dan besok, ini mohon maaf apabila nanti selama visitasi masih ada kekurangan-kekurangan SD Speak First di sini, dan saya selaku pengawas siap untuk membenahi, Pak. Saya yakin pasti ada, hanya seberapa, namun Bapak Ibu guru di Speak First ini, Pak, saya yakin di sini tenaga muda-muda hebat-hebat. Ini pokoknya kalau ada masukan siap langsung segera dilaksanakan, tidak pernah menunda, Pak. Alhamdulillah untuk Speak First ini
semangat mudanya, semangat juang 45 Pak. Untuk selanjutnya monggo saya haturkan untuk sepenuhnya Bapak selama 2 hari menjadi keluarga besar SD Speakers ini anggap saja di sini adalah keluarga Bapak, sehingga monggo nanti selama visitasi Bapak berdua tidak usah Pak Narso dengan Pak Warno tidak usah rikuh pekewuh, monggo kemawon masukan semuanya Bapak demi kebaikan SD Speakers ini untuk kemajuannya, dan mohon doanya semoga Speakers juga tetap dengan nanti masukan-masukan dari Bapak berdua ini nanti bisa memajukan SD Speakers ini Bapak. Yang pertama saya sendiri Sumarto dari Solo. Kemudian teman saya, kawan saya yang selalu bersama juga yaitu Bapak Sunarso, SPD, MPD. Beliau juga dari Solo. Ini sebenarnya dari Solo ke Klaten semua Bu, yaitu untuk visitasi. Speakfish sudah yang kedua kalinya. Jadi sudah hari ini atau yang kali ini akreditasi yang kedua, sebetulnya tahun 2021, namun karena ada satu pengunduran 1 tahun, maka baru saat ini bisa kita atau dari BAN SM untuk visitasi. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk semuanya. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan pada pagi hari ini. Saya dan Pak Warno bisa bertemu dengan keluarga besar SD Speakfish Klaten dalam rangka visitasi. Tadi sudah banyak disampaikan masalah teknis oleh Pak Warno, saya hanya akan menambah sedikit saja. Yang pertama hubungannya dengan dokumen yang harus kami upload. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Welcome to Speakfish Bilingual Primary School. Berlokasi di Jalan Tentara Pelajar Klaten, Speakfish memiliki visi menyediakan program-program unggulan untuk anak-anak beserta keluarganya sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. SD Speakfish mengusung misi mempersiapkan anak-anak untuk mengembangkan bakat-bakat mereka melalui kegiatan-kegiatan kreatif yang berfokus pada pengembangan karakter, hubungan sosial dengan orang lain, kemajuan teknologi, peningkatan cara berpikir, pengembangan sosio-emosional dan spiritual, keahlian, dan pengetahuan
dengan menyediakan dunia bermain. SD Speak First memiliki lobi FO yang siap menyambut semua yang hadir dan aula yang dilengkapi set gamelan serta panggung kecil bagi siswa berlatih tampil. Setiap kelas ber-AC di SD Speak First dilengkapi dengan set meja kursi terpisah yang memudahkan untuk pengaturan kelas dan proyektor untuk memungkinkan penggunaan TIK dalam proses pembelajaran secara maksimal. SD Speak First juga memiliki ruang multimedia dan ruang perpustakaan nyaman yang membuat siswa semakin mencintai kegiatan berliterasi. Guru-guru yang berdedikasi senantiasa siap bekerja sama dan berkomunikasi untuk meningkatkan kompetensi siswa. Sering nggak Pak Guru, Bu Guru ngasih tugas mengerjakan apa? Ya, Sering diberi tugas? ya. Terus kalau kamu mengerjakan tugas gimana? Dikerjakan secara tepat waktu. Tepat waktu ya? Ya. Kalau tugas biasanya ada berbagai, bisa dari proyek, presentasi, atau mengerjakan di buku. Oh gitu. Kalau mengerjakan tugas harus disuruh-suruh nggak? Enggak. Enggak ya. Saya dikasih contoh, kamu bikin kalimat SPOK. Saya pergi ke Klaten menggunakan mobil. Satu lagi. SPOK. Saya makan roti Di rumah. Oh, di rumah. Oke. Di sekolahmu ada kegiatan ekstrakurikuler apa saja? Ada banyak. Ada tulis drama, piano, ada biola, terus ada bahasa Jepang. Kemudian yang ya tadi ada kalau sholat siang sunatan karena pulangnya tadi kalau pulang jam 2 kurang seperempat, sholat zuhur biasanya di rumah atau di sekolah? Di sekolah. Nanti kalau yang kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3 ini sholat bersama. Oh Kalau iya. yang kelas atasnya nanti sholat di kelas masing-masing. Oh gitu, oke. Kemudian teman-temannya yang misalnya yang beragama Islam kan juga ada sholat bersama ya tadi ya, sholat bersama ya bersama. Kemudian karena satu sekolah itu kan ada yang beragama Iya, ada yang beragama. Islam, ada yang Kristen, maksudnya gitu. Bagus lah kayak dalam bermain, dalam apa saja toleransinya kan bagus. Iya. Ya, untuk kesempatan yang Islam yaitu diberi untuk beribadah dan sebagainya, berteman juga tidak boleh pilih-pilih nah itu ya. Jadi antar pemeluk harus baik, berteman dengan baik. Kemudian bagaimana deh kalau di sekolahan itu dalam kalau guru misalnya memberi materi dan sebagainya, anak-anak kan mestinya juga mendengarkan dengan baik, belajarnya tekun. Iya. Tekun. Kemudian kalau ada tugas-tugas bagaimana dikerjakan atau tidak? Kalau tugas yang kita dikerjakan, kita juga mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalau misalkan ada yang terlambat mengumpulkan, kita ada pengurangan skor juga, Pak. Oh, tugas ya, tepat waktu. Ya. Kalau misalnya ada sesuatu atau
materi itu belum jelas bagaimana dia Kita nanti boleh mau tanya bertanya. ke guru, kita juga boleh tanya nanti. Biasanya setelah penjelasan materi, kita juga ada games, Pak. Selamat siang, assalamualaikum. Salam. Kali sinten Bu, Ibu? Ya, perkenalkan Pak, saya Ibu Susilowati sebagai komite di SD Swikes Pak. Nggih, Bu. Nggih, Bu, ingkang tunggal nggih saking dari orang tua. Nggih. Asmane sinten, Bu? Bu Yanuari, Bapak. Pedulian sosial nggih. Itu mungkin kalau ada anak-anak yang sakit kemudian ditengok, kemudian kemungkinan juga Nggih, Pak. ada tapi ya ada kegiatan Ada, seperti iya. itu. Ada Pak. Apa itu sering pertemuan orang tua yang atau setiap 3 bulan atau bahkan 1 bulan sekali ada atau pernah. Iya. Begini Pak, setiap itu ambil hasil UTS ya Pak. Itu kan semua wali murid itu ngumpul. Jadi di situ kita langsung ketemu, kita langsung sharing, kita langsung mengungkapkan apa yang menjadi kehendak wali murid terhadap sekolahan Pak. Jadi kita terakomodasi langsung gitu loh Pak, lebih enak. Iya, seperti itu kebiasaan di SD Swikes Pak. Oke. Dari awal Bu ya, dari awal kemudian dari 2010 sudah ujian itu. Oke. Dari berarti ya dulu langsungan lebih PAUD dulu apa langsung dari kelas 1? Saya dulu mengawali dari PAUD-nya 2006 Pak. Jadi kami membuka PAUD itu 2006. Yeah. Saya juga dulu ngajar PAUD dulu. setelah 2 tahun waktu menjelang kelulusan orang tua merasa gini kok anak saya sudah bagus, nanti kalau lanjut ke TK lain eman-eman begitu. Akhirnya kami buka TK 2008 dan di 2010 buka SD-nya. Oh gitu, berlanjut gitu. Lanjut ya Pak. Lanjut gitu. Ya, seperti tadi ada istilahnya Bu, kunjungan studi banding studi Bu yang ke ke Singapura ya Pak ya. Kita ada immersion program ke Singapura itu untuk anak-anak kelas 4 dan kelas 5. Itu program 2 tahunan. Jadi kita persiapkan mereka dari kelas 1, baik secara mental maupun finansialnya. Kalau finansial kita bukakan rekening di bank. Jadi anak-anak sekolah itu membawa uang ke sekolah untuk ditabung. Jadi mereka di sini tidak untuk jajan tapi untuk ditabung. Sudah nabung dari kelas 1. Kita sudah sosialisasikan ke orang tua murid. Tiap tahun ajaran kita ingatkan juga. Tiap awal tahun ajaran kita mengadakan parents meeting. Dan kami sudah kerjasama dengan Singapura itu dari 2000 berapa ya? Dari awal sekolah ini berdiri kami sudah kerjasama. Jadi sewaktu mereka di kelas 3, 4 mereka kunjungan ke lokal dulu. Jadi semacam icip-icip immersion program gitu kita ke lokal. Nah, untuk di lokalnya kita kerjasama dengan Olivan Jogja, Kinder Station Jogja. Kalau di Solo kita di SPA Pak, SPA Solo Raya. Jadi ke Solo Baru, ke Jogja. Nah itu anak-anak juga seperti pertukaran pelajar. Jadi mereka datang ke sekolah itu untuk mengikuti pembelajaran di sana, mengikuti aktivitas di sana. Dan di kelas 4-5-nya saat mereka berangkat ke Singapura sudah tidak kaget lagi karena mentalnya sudah kami persiapkan dari sejak awal. Oke. Coba ceritakan secara singkat bagaimana keterampilan berpikir kritis anak-anak, misalnya mengidentifikasi, menganalisis, memecahkan masalah. Ya, tempo hari seperti yang saya sudah ceritakan, kami kan belajar sains Pak. Jadi kami mengamati bahwa ada banyak permasalahan di lingkungan, salah satunya sampah.
Kemudian ada yang bercerita, yang tempatku tuh ada penjahit sama ada penjahit sering jahitin lurik. Nah di situ banyak banget nih perca yang nggak kepake. Nah kemudian saya tanya, nah kalau menurut pendapat kalian perca-perca yang kayak gitu tuh bisa jadi masalah nggak kalau banyak? Kemudian mereka, jadi masalah, terus gimana? Nah akhirnya kami punya proyek kreasi lurik waktu itu. Terus Jadi penyebar luasan misi seperti apa? untuk penyebarluasan misi, kami kalau di intern sekolah sendiri, kami tempelkan di tempat-tempat yang strategis. Kemudian pada awal tahun ajaran, itu kami selalu sosialisasi ke orang tua. Lalu untuk yang ke masyarakat sendiri kan kami ada website, kemudian kami ada sosial media. Untuk kurikulum, Bu, pengembangan kurikulum. Ini setiap tahun kurikulumnya diperbarui apa enggak? Iya, Pak. Iya. Di sini sudah menggunakan kurikulum Kurmer untuk kelas 1 dan 4 mulai tahun ini. Ya, tapi sudah ya? Sudah. Nah. Tapi kalau kami pikir-pikir lagi, sebetulnya kegiatan-kegiatan di Kurmer itu sebetulnya sudah dilakukan Speak First juga sejak lama. Cuma waktu itu belum tahu namanya. Seperti project gitu-gitu kan, kemudian ekskul itu kan. Baru ketemu namanya ya? Iya, baru kenalan lagi. How are you today? I'm fine, thank you. Betul, masih ingat. Yang lainnya apa tadi? Apa yang diomongin Stemi tadi? Menguat itu perubahan? Kalau perubahan dari cair menjadi berat, gas. Tapi ada satu lagi kemarin sama apa ya? Selain menguat, kemarin kita juga belajar. Siapa tahu? Oke, Noel? Mengembun. Apa sih mengembun itu? Ya, El? Ya, sorry banget. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses sebelumnya makan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air hujan. Angin membuat awan-awan kecil berkumpul menjadi besar hingga bertambah tebal dan gelap. Teman-teman, silakan kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan proses terbentuknya hujan yang pertama. Air karena teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proses terjadinya hujan. Pertama, air dari danau, laut, dan sungai menguap. Oke, manfaat. Alisan aja ya. Manfaat yang saya dapatkan
belajar materi baru kemarin setelah kita belajar jarak, kecepatan, dan waktu. Masih ingat? Jadi Miss bantu ini agar bisa agak masuk dulu ya. Ya. Oke, botol pertama 3 menit 30 detik kita dapatkan air yang habis. Oke, terima kasih Tia dan bisa boleh duduk kembali. Nah, sekarang ada botol kedua. Siapa yang mau bantu Miss Sigma? Ternyata setelah kita menuangkan air ini ya ke dalam wadah, tapi dengan isi yang sama, tapi Miss Sigma membuka atau membuat lubang ini berbeda. Nah, kalian nanti bisa diskusikan dengan kelompok kalian. Miss Sigma kasih ya, gambar kelompoknya. Boleh langsung ditulis ya, enggak apa-apa di situ. Oke, kelompok Aliana juga hampir selesai. Kelompok Nasim juga hampir selesai. Seputar ya hanya kedisiplinan yang pertama itu untuk mutu lulusan, dan ada mutu lulusan itu nanti ada 11 indikator, kemudian ada proses pembelajaran, ada mutu guru, dan nanti sebagian kecil dari manajemen sekolah. Kalau untuk disiplin itu saya sudah yakin tuh anak. Kalau anak-anak lebih jauh ya, ada yang jauh. Ada Pak, tempat tinggalnya nggih? Ya, tempat tinggalnya ada Ya, yang jauh. ada Pak, ada yang jauh. Jadi ada yang di dekat Ceper. Oh gitu ya. Nah, jadi lumayan jauh. Ada yang Medan juga. Iya. Tapi kalau yang dekat juga ada. Jadi emang saking semangatnya. Anak yang berangkat sendiri tidak ada ya, Mbak Sianto? Berangkat naik sepeda ada Pak? Ada ya. Iya ada. Anu Rabu ya. Apa itu ya Senin Selasa ya putih merah, Selasa Rabu Kamis seperti ini Bu ya. Hari Rabunya kami punya kekasan sekolah seragam sailor Pak. Oh saya Rabu ya. Oke. Kemudian Kamisnya menggunakan batik stick first, Jumatnya pramuka. Kemudian karena hari Sabtu kami ada kegiatan ekstrakurikuler itu bebas, tapi biasanya menggunakan kaos stick first. Kalau apa Bu? Yang pulang dulu kemudian datang lagi ada Bu yang ekstra aja. Kalau kami karena dari pertimbangan anak-anak yang lokasinya, kemudian orang tua yang antar jemput seperti itu mungkin repot, kami memang sengaja men-setting waktu ekskul itu langsung setelah pelajaran. Jadi setelah pelajaran lalu ada doa siang, sholat berjamaah. Nah setelah itu langsung masuk ke ekskul. Jadi anak betul-betul di sekolah dari jam 7 sampai 3:45, tapi setelah itu langsung pulang begitu Pak. Oh iya. Misalnya IT itu anak-anak tidak asing lagi, sudah TikTok itu sudah tidak asing loh dari kelas. Tidak asing lagi Pak. Satu tidak ada. Iya, sudah terbiasa menggunakan IT. Lalu untuk tata tertib juga setiap ruangan kami berikan tata tertib. Ada kesepakatan kelas juga Pak. Jadi di awal tahun ajaran atau mungkin diperbarui tiap bulannya itu guru-guru membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Selain itu ada tata tertib yang dari sekolah juga yang memang sudah diletakkan di setiap kelas, sudah ada tata tertib. Siswa tentang religius siswa. Aktivitas di sekolah seperti apa? Ya,
di sini semua agama diakomodasi sesuai dengan agama masing-masing. Di sini sangat toleran ya anak-anak satu dengan yang lain ya Pak ya, karena kita sudah terbiasa hidup dalam keberagaman dan kira-kira di Speakbus ini ada nggak anak yang pernah dibully atau pernah membuli meskipun hanya secara verbal? Alhamdulillah tidak ada sih Pak. Kita juga edukasi ya ke anak-anak di dalam karakter building itu bahwa ada bermacam-macam jenis perundungan atau bullying, yaitu verbal, emosional, sosial, physical, seperti itu, sexual, dan juga virtual, karena kan ada yang perundungan di dunia maya, dan anak-anak aware, jadi waspada dan juga mewaspadai diri sendiri jangan sampai saya melakukan seperti itu terhadap teman. Tentang keterampilan berpikir kritis ya, dan pemecahan masalah, khususnya anak-anak dalam mengidentifikasi, menganalisis, memecahkan masalah seperti apa? Ya, kita dalam pembelajaran sering menggunakan teknik studi kasus, Pak. Seperti tadi yang di kelas 5 ada studi kasus ya, debit air seperti itu ya. Juga melatih kemampuan berpikir kritis dan juga mencari solusi gitu ya. Di Speakbus mungkin guru-guru sudah menerapkan pakem ya? Ya, pembelajaran yang menyenangkan, aktif, kreatif itu ya Pak ya. Mungkin tambah lagi gembrot. Apa itu Pak? Gembira dan berbobot. Oh, J. Kemudian hubungannya dengan pembiasaan membaca dan menulis. Ya. Literasi ya Pak ya. Kita ada kegiatan literasi yang terjadwal Pak setiap minggunya. 2 hari literasi dan 1 hari untuk numerasi. Di kelas juga ada pojok baca, kita sediakan buku-buku bacaan di kelas. Selain itu juga kita jadwalkan untuk ada jadwal peminjaman buku di perpustakaan. Mantan dia Pak G, sahabat penanipun G. Yang itu memang SD Speakbus sebenarnya Pak, ini kan memang hebat. Memang berdirinya mulai dari taman bermain, kemudian TK, kemudian SD. Nah ini alhamdulillah ini kepala sekolahnya kreatif sekali dan juga guru-gurunya. Ya nanti Bapak penjelasan seperti apa kalau ini selama 2 hari, bukan saya mengumpulkan. Namun memang sesungguhnya seperti itu Pak. Jadi masih muda, kepalanya guru-gurunya masih muda, namun kreatif semuanya Bapak tadi. Alhamdulillah bisa diselesaikan, yaitu visitasi akreditasi. Ini dalam 2 hari lancar sekali, berarti lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar sekali dan sudah dari 4 komponen kami berdua untuk melihat, memfoto, kemudian itu 4 komponen mutu lulusan, kemudian ada KPM. Kemarin kami dari Ibu Sulawati dan kurang baik dan mengapa Ibu jauh-jauh menyekolahkan ya, karena memang programnya ya sangat bagus sekali dan anak-anak bisa dilihat yaitu kemandiriannya kemudian luar biasa, sehingga kegiatan-kegiatan yang hubungan dengan kulikuler ataupun ekstrakurikuler itu bisa berjalan dengan lancar dan di sini di SD Speakbus itu kegiatan yang ekstra berlanjut memang demikian karena rumah sudah jauh-jauh, sudah ada suatu sepakatan karena orang tua juga menghendaki demikian dan banyak sekali kegiatan ekstra sehingga pilihan anak-anak itu dapat menyalurkan bakat minat daripada anak semuanya. Dari
mutu guru, saya sudah tadi mendapat satu gambaran Bapak sekalian, guru-gurunya sudah atau masih muda semuanya, jadi diajak untuk berlari, saya kira bisa tuh kemudian untuk berlari, bahkan sampai berlompat-lompat pun bisa, monggo nanti bisa untuk gambaran guru-guru bagaimana. Kemudian tadi saya mengamati KBM di kelas 5 dengan siapa ya, saya lupa. Di sana tadi Sigma. Oh, Bu Sigma ya. Tadi kalau tidak salah membahas tentang debit ya, debit air. Saya amati sudah cukup bagus juga, baik dari gurunya maupun dari siswa-siswanya. Saya lihat sudah menunjukkan paikem gembrot itu tadi ya. Dan saya ikut berdoa dan berharap mudah-mudahan SD Speak First kedepannya menjadi sekolah yang lebih baik lagi, lebih diminati masyarakat, lebih dibanggakan oleh orang tua, dan menjadi SD rujukan seperti yang saya sampaikan tadi. Semoga kami bisa meningkatkan pelayanan kami, menjadi sekolah yang seperti harapan dan yang Bapak sudah ngendikaaken wau, bisa menjadi sekolah rujukan, bisa menjadi inspirasi bagi sekolah yang lainnya. Demikian seluruh rangkaian acara penutupan proses akreditasi virtual SD Speak First yang terlaksana dengan baik, lancar selama 2 hari, yaitu hari Selasa dan hari Rabu dan Kamis. Kami besar harapan kami supaya kita tetap menjadi satu keluarga, dan artian tidak putus tali silaturahminya. Monggo saya Rati dalam membawakan acara ini mungkin ada kekurangan, dan mungkin kami semua dari SD Speak First dalam proses akreditasi mungkin ada kesalahan. Kami mohon maaf dan kami doakan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa lagi dalam acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.